Langsung saya ke Mbak Hanifah Hasna, tadi menjawab pertanyaan saya Mbak Devi, apakah memang dari sudut pandang Anda pemerintah sudah hadir sepenuhnya aparat penegak hukum menindak di lapangan? Ya, ini kan persoalannya kompleks ya, nggak bisa kemudian dengan satu jawaban kemudian menjawab semuanya. Karena tadi polanya sekali lagi yang saya sampaikan bukan hanya kita saja yang mengalami derita sosial ini. Artinya gini, negara punya fungsi penegakan hukum wajib. Tetapi kalau sudah sampai penegakan hukum berarti ada sesuatu yang tidak diselesaikan di masyarakat. Artinya saya pribadi pun punya tanggung jawab. Apakah pilihannya saya pernah dilatih kayak ibaratnya gempa nih. Harusnya itu selalu ada pelatihan karena berdasarkan neuroscience otak itu perilaku itu harus latihan. Jadi kalau sekarang nih saya bilang bahwa ayo kalau nanti kita ketemu dengan kerumunan bisa nggak? Ada aja karena risetnya ada saja satu yang berani bilang tunggu gitu. Itu orang akan paling nggak, oh oke gitu. Nah kita nggak pernah latihan itu. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, lagi-lagi seluruh dunia. Kita melupakan bahwa ada sebab akibat. Akibat negara harus menegakkan hukum, berarti kita semua sebagai warga negara punya tanggung jawab sebenarnya. Apakah kemudian ini kita lakukan? Nah PR-nya bukan hanya penegakan hukum. Di sekolah saya seperti dosen, apakah saya sebagai dosen mengajarkan itu juga? Jangan-jangan saya juga jadi cermin yang buruk buat mahasiswa saya. Saya juga termasuk golongan orang yang tidak mampu mengendalikan diri. Sehingga anak-anak yang memang polanya adalah melakukan fotokopi menjadi tidak salah. Ingat, riset lagi menunjukkan anak boleh sekarang dengan yang beberapa yang memang baik tumbuhnya kelihatannya seperti orang dewasa. Tapi otak dengan tanda bintang ya syarat dan ketentuan berlaku itu baru sempurna minimal di usia 24 tahun. Sekali lagi usia 24 tahun itu syarat dan ketentuan berlaku. Semuanya lengkap baik gizi batin, gizi fisik, baik keutuhan keluarga. Bayangkan yang tidak. Sehingga memang kalau tadi baliknya ke urusan anak tentu yang paling bertanggung jawab saya ikut rezim yang harusnya orang tua seperti saya yang bertanggung jawab kalau sampai pelakunya adalah anak-anak. Sehingga orang tua juga serius jagain anaknya jangan sampai harus menunggu ada pengadilan, ada polisi dan sebagainya. Persoalan yang sangat kompleks Mbak Hanifah, saya persilakan untuk bertanya kepada narasumber Mbak ya. Oke baik, tapi sebelum saya bertanya saya mau bersepakat dengan Mbak Devi. Bahwa anak-anak ini melakukan kekerasan karena mungkin prefrontal cortexnya belum jadi. Tetapi anak-anak ini berada dalam lingkungan orang dewasa yang prefrontal cortexnya sudah jadi. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang otaknya sudah selesai ini tetapi tetap menjadikan anak-anak ini menjadi anak yang melakukan kekerasan. Kalau kita kembalikan kepada orang tua, kok kasihan banget ya orang tua. Gak ada orang tua yang kepengen anaknya jadi pelaku kekerasan. Bahwa anak kita itu diasuh bukan cuma diasuh sama orang tua, tapi diasuh oleh sekolah, diasuh oleh lingkungan, dan diasuh oleh media sosial. Sekarang pertanyaan saya adalah ke Bu Retno. Berarti kan sekolah itu sudah melakukan pendidikan karakter. Mereka harus bertanggung jawab, disiplin, dan lain-lain. Lalu sampai sejauh mana pendidikan ini, walaupun ternyata sampai saat ini, mereka ternyata tidak bisa berkata tidak terhadap kondisi-kondisi di mana mereka ketika dalam lingkungan, dalam gerombolan, mereka merasakan euforia, oh kalau menyerang itu seru, identitasku menjadi identitas baru, aku akan tersamarkan. Mereka lupa bahwa siapa melakukan apa, itu akan terjadi. Artinya pembentukan karakter yang dilakukan oleh sekolah, di mana sekolah itu bagian dari pemerintah, berarti itu gagal. Apakah demikian Bu? Sejauh mana mereka sudah melakukan? Ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat gini ya, sekolah tuh harusnya tidak menormalisasi perilaku-perilaku yang sedari dini itu dianggap tadi ya, misalnya ngejek teman, kan itu dianggap bercandaan, dia aja yang baper, kalau mengadu kamu aja yang lebay gitu. Nah ini nggak boleh. Menormalisasi bentuk-bentuk kekerasan dari yang kecil-kecil. Karena ketika yang kecil dibiarin, kecil-kecil ini jadi terus bertambah. Nih ditambah lagi misalnya sekolah tidak memiliki tim pencegahan penanganan kekerasan, sekolah tidak memiliki kanal pengaduan. Anak-anak jadi kalau dia ngalamin dia nggak tahu harus kemana. Lalu kalau ada kanal pengaduan dia nggak yakin apakah kanal itu akan melindungi dia. Nah karena pola penyelesaiannya kayak apa, nanti korban semakin dikorbanin. Berikutnya ngadu ya dia gitu, misalnya ketika si para pelaku diproses. Lalu penanganan yang tidak tepat itu akan berdampak pada korban makin takut. Nah makanya banyak kasus korban kekerasan malah pindah sekolah. Nah jadi yang perlu disadarkan sekarang adalah satu membangun sistem tadi kalau di sekolah. Jadi sekolah tuh kata Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tempat yang utama untuk membangun karakter. Nah setelah dari rumah kebentuk yang berbeda-beda, sekolah akan menunjukkan karakter yang terbaik. Jadi sebenarnya yang benar yang kayak gimana, itu harusnya sekolah. Nah disinilah sekolah kemudian memfasilitasi tadi
begitu ada pengaduan tidak meremehkan, begitu ada pengaduan diselesaikan. Orang harus minta maaf kalau dia salah, efek jerah tuh harus dibangun agar orang sadar, oh nggak boleh ya, anak tuh dari dini. Nah problemnya kan gini ya, ketika ngadu dibilang, ya udah kamu sabar aja, gitu ya, nanti Tuhan yang membalas. Masa bully aja ngerepotin Tuhan gitu. Nah ini harus ditindak dengan tegas. Jadi tindakan-tindakan atau upaya-upaya menyelesaikan yang kecil-kecil tadi itu akan mencegah sebenarnya anak-anak berlaku sadis gitu ke depannya. Dia sudah kedidik untuk tidak melakukan itu. Nah disinilah menurut saya penting betul seluruhnya kalau kita ngelihat ya peraturan menteri misalnya Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Faktanya sampai hari ini peraturan itu yang bikin kanal pengaduan dari Dinas Pendidikan diperintah oleh ini hanya DKI Jakarta misalnya. Mereka mengumumkan ada 2 nomor melakukan itu semua. Lalu yang kedua misalnya kalau bicara Pokja yang diperintah. Ternyata seluruh Indonesia Pokja juga baru DKI yang bikin. Jadi kalau menurut saya tidak ada keseriusan juga, lalu kementerian bikin aturan kok nggak dicek ya, padahal bikin Pokja tuh paling lambat dalam aturan itu disebutkan 9 Juli 2026. Ini udah lebih dari 9 Juli gitu. Jadi saya ngelihat bikin aturan tapi benar-benar diterapin nggak, implementasinya dikawal nggak gitu. Saya boleh ke Mas Reza dulu, Mbak Hanifah. Mas Reza dulu kita persilakan untuk bertanya dulu, boleh. Mas Reza bertanya kepada Mas Kurnia, silakan. Indah terenyuh saya oleh perkataan Mbak Retno. Oke. Tapi sejujurnya memang ada gitu sekolah yang sama sekali bebas dari ejek-mengejek. Ini mumpung ada mahasiswa. Kalau disurvei sekolah mana, kampus mana yang steril dari ejek-ejekan, saya yakin tidak ada. Karena itu orang psikologi cukup realistis dengan mengatakan hingga derajat tertentu ejek-ejekan itu justru akan bisa memperkuat mentalitas anak. Ibaratnya perang urat saraf itu sudah mulai ditempa sejak mereka berusia belia. Tapi itu soal lain. Saya ingin kembali lagi ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, mudah-mudahan kita tidak lupa, dari panggung catatan demokrasi ini, baik Bang Hairul maupun Mas Devi sudah membeberkan bahwa masalah yang terjadi di Bali itu sesungguhnya punya tali temali yang sedemikian kompleks dengan sekian banyak faktor. Ini baru satu kasus Mas ya tadi ya? Ini Mas Kurnia baru menyinggung pada aspek penegakan hukum saja ini. Padahal sudah disinggung masalah digital, sudah disinggung masalah ekonomi, sudah disinggung masalah penguatan dan antara TNI dan Polri yang tidak berimbang. Saya jadi bertanya-tanya, kalau satu persoalan terkait hukum saja pemerintah sudah sulitnya luar biasa, apalagi kalau kemudian mengakomodasi pemikiran mereka. Kapan gerangan masalah ini akan bisa selesai? Saya sama pesimisnya dengan Mbak Devi. Perkiraan saya ini bukan merupakan peristiwa yang terakhir karena persoalannya dari hari ke hari semakin pelik, semakin memusingkan kepala kita. Bukan hanya kepala pemerintah, tapi kepala Al-Fakir pun selaku Al-Jilata kelihatan ya, ubannya semakin lama semakin banyak, menunjukkan betapa masalah ini sulitnya luar biasa. Saya jawab ya Mas Andro. Yang pertama, benar sekali ini tidak semata persoalan hukum. Ada banyak persoalan di balik itu yang hari ini juga sedang berupaya diselesaikan oleh pemerintah. Misalnya tadi menyinggung soal digital. Tadi sempat disampaikan bagaimana upaya Komdiji menerbitkan PP Tunas, Tunggu Anak Siap, agar anak-anak tidak terpapar konten-konten digital yang tidak semestinya mereka konsumsi, yang dapat memantik amarah, emosi, dan lain-lain. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi disinggung tentang bagaimana ada mekanisme pelaporan ketika anak mengalami kekerasan. Sekalipun ini tidak terkait langsung Mas Andro, izinkan saya sedikit menjelaskan. Kementerian PPA itu sudah meluncurkan namanya SAPA 129. Itu adalah layanan hotline 24 jam dan kerahasiaan pelapor itu dijamin ketika ada peristiwa kekerasan anak, masyarakat bisa melaporkan. Itu yang kedua Mas Andro. Ini call centernya pasti direspon Mas ya? Call centernya pasti direspon karena 24 jam hotline itu berjalan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyelesaikan problem misalnya, kalau saya kaitkan dengan isu sekarang Mas Andro yang sedang kita bincangkan, Kementerian Sosial sudah datang bertemu dengan keluarga korban dan menawarkan agar anak-anak korban masuk ke dalam salah satu program pemerintah, namanya Sekolah Rakyat. Untuk desil 1 dan desil 2, ketika itu masuk, maka beban ekonomi warga atau beban ekonomi keluarga bisa berkurang. Karena di sana pendidikannya gratis, kemudian tempat tinggalnya disediakan, ada bentuk asrama. Bahwa masih ada beberapa persoalan yang belum diselesaikan, yes, dan sedang diupayakan. Namun beberapa hal yang terkait dengan intervensi pemerintah
untuk memperbaiki hajat hidup masyarakat di Desil 1 dan Desil 2. Sebagaimana yang terjadi hari ini, peristiwa konkret di Bali sedang dilakukan asesmen oleh Kementerian Sosial dan sudah ditawarkan agar anaknya bisa bersekolah di sekolah rakyat dan kemudian ada pendampingan psikologis anak. Karena Mas Andro itu tadi, dampak menghakimi secara sendiri itu meninggalkan beban luka yang luar biasa besar kepada anak korban. Saya membaca berita itu terenyuh, Mas Andro, ketika keluarganya itu mengatakan karena anaknya melihat langsung ayahnya wafat, ada gangguan psikologis yang membuat dia susah tidur. Sehingga intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, psikologis keluarga korban harus menjadi prioritas utama. Itu Mbak Mas Hanifah, Andro. Mas Reza ingin menyanggah? Mas Reza? Bicara tentang negara hadir, sesungguhnya tidak hanya sebatas pada pelaku pencuriannya akan diapakan, lantas pelaku pengeroyokannya akan diapakan. Karena kalau berhenti sampai di situ, saya justru khawatir bahwa proses pidana, mudah-mudahan tidak ya, tapi saya khawatir proses pidana akan menjadi sebuah langkah tunggal yang sejujurnya merupakan cara untuk cuci tangan atas problem yang sangat pelik ini. Nah, senyampang Mas Kurnia juga menyinggung tentang anak gitu. Anak KD ini terlepas dari apapun yang dilakukan oleh orang tuanya, anak KD ini sesungguhnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi salah satu anak yang harus mendapat perlindungan khusus. Dalam kategori apa? Anak yang orang tuanya menjadi korban stigma negatif di masyarakat. Itu dia kategorinya, kurang lebih seperti itu. Rincian bentuk perlindungan khususnya seperti apa? Silakan saja buka Undang-Undang 35 tahun 2014. Tapi yang saya katakan, bicara tentang perlindungan khusus bagi anak KD, eksplisit undang-undang menyebut ini sebagai kewajiban dan tanggung jawab 3 pihak. Berurutan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, plus lembaga negara lainnya. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa kehadiran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya terhadap anak KD itu punya time frame yang jelas. Tapi Mas Reza tidak pesimis kan Mas? Bahwa negara sudah menindaklanjuti mereka turun langsung ke sana. Karena bunyinya adalah wajib dan tanggung jawab. Kalau ternyata pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya tidak merealisasikan perlindungan khusus bagi anak KD, saya punya dasar peraturan perundang-undangan untuk menagih negara. Seberapa jauh kalian sungguh-sungguh dalam acuan waktu yang terukur memberikan perlindungan khusus kepada anak KD. Mbak Hanifah? Baik, saya sebetulnya pengen berapi-api ya, tapi dengar suara Mas Kurnia kok langsung adem gitu ya. Gitu Mas, terima kasih ya Mas ya sudah mendinginkan saya. Saya nggak kepengen nanya kepada teman-teman yang ada di depan, saya pengen nanya ke teman-teman yang ada di belakang. Teman-teman tahu nggak call center 128? 129? Tahu? Tahu nggak? Tidak tahu Mas. Nomor telepon darurat polisi tahu? Di daerah kalian sendiri, di Depok atau di sebelah mana gitu? 24 jam tadi akan direspon. 24 jam akan direspon. Kalian tahu? Tidak tahu Mas. Tambah Jadi lagi, Mbak bagaimana? Hanifah, tahu tidak nama personil Babin Kaptipmas Kan di kampung di daerah masing-masing? sendiri. Tahu tidak? Firasat saya sih mengatakan Nah. perlu kenalan. Ya, artinya ini kan PR-nya masih banyak kalau dibilang pemerintah itu hadir. Hadirnya di mana? Saya saja nggak tahu. Itu saja Mas, bagaimana dengan suara yang adem? Iya, benar Mas Andro bahwa ada pekerjaan rumah untuk semakin mengamplifikasi hotline-hotline tadi untuk memasifkan informasi itu kepada masyarakat, itu bebannya ada di pemerintah. Bahwa tadi dibuat satu test case di ruangan ini, banyak yang belum tahu, itu yang menjadi pekerjaan rumah kami Mas Andro. Bagaimana, karena ini terkait dengan langsung kebutuhan masyarakat, hotline Polri yang juga sudah berevolusi hari ini, semakin mendekatkan penelpon dengan kantor polisi terdekat. Kemudian yang kedua tadi hotline kekerasan dan memastikan tadi yang saya sebut PP Tunas itu bisa benar-benar diikuti oleh semua pihak karena mempunyai cita-cita yang baik. Hotline-nya bisa kembali diulang Mas, akan kami tampilkan di layar. Teman-teman juga boleh mencoba 129 itu hotline-nya SAPA, sehingga itu bagi masyarakat yang melihat atau mengalami kekerasan pada anak bisa menelpon hotline itu 24 jam dan terpenting Mas Andro, kerahasiaan pelapor dijamin. Cuma 3 angka, 129, harusnya gampang diingat ya Mas ya. Tapi pertanyaannya apakah direspon atau tidak? Sesaat lagi kami akan segera kembali hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.